Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Hiwar. Senang sekali saya Muhammad Fadlullah Mustafa bisa menjumpai kawan Hiwar dalam program podcast Bincang Tesis. Program ini merupakan salah satu program khusus sebagai tempat kita mengupas perjalanan akademik, mahasiswa, dan juga berbagai karya ilmiah yang menarik dan inspiratif dari dunia akademis. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat spesial, sangat menarik, yaitu sebuah kajian dan tahqiq terhadap kitab klasik, yaitu kitab Al-Muntakhab karya Imam Al-Asfahani. Nah, tema ini tentu bukan hanya menarik bagi para mahasiswa atau para peneliti, tapi juga untuk siapa saja yang tertarik dengan kajian ilmiah dan karya-karya klasik dalam bidang ilmu hadis. Tahqiq merupakan salah satu bidang yang membutuhkan ketelitian, keilmuan, dan kecintaan terhadap khazanah literatur Islam. Untuk membahasnya lebih dalam, kita telah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa yang telah berhasil menuntaskan pasca sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo, yaitu Al-Ustadz Afifuddin Syamsuddin LCMA. Nah, sedikit memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Nama beliau adalah Al-Ustadz Afifuddin Syamsuddin LCMA. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 dan S2 di Universitas Al-Azhar Kairo. Dan yang lebih luar biasanya lagi, beliau ketika lulus pasca sarjana mendapatkan predikat mumtaz atau istilah Indonesianya adalah cum laude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Antum gimana? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz sudah bersedia bergabung atau meluangkan waktu bersama kami pada program podcast kali ini. Asyukurillah. Baik, jadi kali ini beliau akan berbagi tentang pengalamannya dalam menyusun tesis dengan fokus pada tahqiq kitab Al-Muntakhab ini, serta pentingnya kajian sanad dalam studi hadis. Dan kita juga akan menggali lebih dalam tentang alasan beliau memilih tema ini, keistimewaan kitab yang dibahas, hingga tantangan-tantangan yang dihadapi selama menyelesaikan tesis tersebut. Baik Ustadz, kami memiliki beberapa pertanyaan nih. Nah, dalam tesis antum kan berjudul Tahqiq terhadap kitab Al-Muntakhab karya Imam Al-Asfahani. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah lebih baiknya atau lebih dulu antum menjelaskan kepada kami apa sih sebenarnya yang namanya tahqiq itu sendiri? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya. Berbincang tentang tahqiq. Tahqiq asal katanya dari hak pokok ya. Hak pokok itu dari sodako. Artinya kita meneliti, ya memvalidasi. Jadi kita dalam mempercayai suatu ungkapan, jadi haqqaqa al-qaul idza saddaqahu itu ketika kita mempercayai satu ungkapan ketika apa? Ketika kita sudah bisa memvalidasinya, ya kan? Kan kita nggak mungkin mempercayai asal begitu Oh saja. gitu. Harus kita teliti dan kita validasi. Pertama, ketika kita terlintas kata tahqiq ya. Pertama kali kita ingat ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau berkata, "Man ta'allama ilman falyudaqqiq fihi li'alla yadhi'a daqiqul ilmi." Hmm. Ini sebenarnya ungkapan ini umum, berlaku umum untuk setiap orang yang ingin belajar satu ilmu. Nah, tetapi tadi seperti yang antum katakan, tahqiq adalah satu ilmu yang membutuhkan ketelitian, ya kan? Tentu keilmuan, juga, kesabaran. Dari ungkapan Imam Syafi'i ini, ya ini sangat relevan untuk ilmu tahqiq sendiri. Orang ilmu tahqiq itu, dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Harun, ya di kitabnya beliau Tahqiqun Nusus, ya, wa Nashruha, beliau berkata, 2 akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muhaqqiq. Yang pertama adalah amanah, yang kedua adalah sabar. Jadi orang kalau mau mentahqiq tapi nggak amanah, ini tolong jangan dekati tahqiq. Sebenarnya ilmu ya semua tahqiq, terus sabar. Orang kalau terburu-buru nggak bisa mentahqiq. Adapun tahqiq itu sendiri dikatakan ya adalah
kita memberikan perhatian terhadap manuskrip ya, manuskrip turos Islami. Dengan, memberikan perhatian itu, kita, mmm, bisa memastikan kevalidan tentang makhtut atau teks turos tersebut gitu ya, dengan memenuhi syarat-syaratnya yang ada di dalam ilmu tahqiq. Kemudian adapun amal tahqiq itu sendiri ya, secara simpel dikatakan oleh para ulama adalah mentahqiq itu adalah satu pekerjaan yang kita itu mengeluarkan teks atau makhtut ya, teks, manuskrip ya, mengeluarkannya seperti halnya ya, seperti halnya nas tersebut ditinggalkan atau ditulis oleh, pengarang aslinya, atau paling tidak mendekati, ya, itu tahqiq. Jadi ikhrajun nas at-turathi fi halatin, eee, ila aqrabi halatin atau fi halatin aqrab ila halatin tarakahul musannif, seperti itu. Jadi tahqiq itu musannif kan nulis misalkan ya, itu kan ada akhirnya kita mengenal itu menjadi manuskrip. Ketika ditulis itu menjadi tinggalan warisan khazanah Islam. Kemudian, nah, ketika saya sebagai orang yang ingin mentahqiq misalkan, itu ketika mentahqiq ya tadi, eee, amal tahqiq, pekerjaan tahqiq adalah musannif ini nulisnya seperti apa gitu loh, kitabnya seperti apa, ya itu. Jadi tidak tahqiq itu bukan banyak menambah-nambah catatan ya, tidak merubah-merubah, tidak mengurangi, merubah susunan dan itu enggak ada. Musannif kitabnya seperti apa itu kita tampilkan dan kita keluarkan seperti itu. Nah, Mmm, baik Ustaz, Masya Allah, jurusan oke. tentang tahqiq ya. Berarti kita harus membutuhkan kesabaran dan juga, apa tadi satu Ustaz? Kesabaran dan amanah ilmiah. Nah, 2 hal akhlak yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin tahqiq, mentahqiq. Masya Allah, baik Ustaz. Jadi, dalam perjalanan antum mengerjakan tahqiq kitab ini, lalu apa saja yang antum lakuin ketika mentahqiq kitab tersebut, Ustaz? Oke. Eee, untuk mentahqiq satu nas atau manuskrip Hmm. itu sendiri ya, ada 4 pekerjaan utama bagi seorang muhaqqiq. Yang pertama adalah tahqiqu, ismil kitab atau unwanil kitab ya, mentahqiq dan memvalidasi judul makhtutat yang akan kita teliti. Bener enggak judulnya ini? Nah itu banyak, karena kalau kita nggak hati-hati ya itu akan kita salah padahal musonif nulisnya judul ini, kita justru mengarang sendiri ataupun merubah, nah itu nggak boleh. Oke, yang kedua adalah mentahqiq nama seorang mu'alif. Nama mu'alifnya itu harus kita tahqiq beneran. Bener nggak apakah kitab ini misalkan, Al-Muntakhab ini, apakah bener pengarangnya adalah Al-Imam Abu Syekh misalkan, atau ulama yang lain. Yang ketiga yang ketiga adalah mentahqiq dan memvalidasi keabsahan penisbatan kitab itu kepada muallif. Jadi harus kita teliti, apakah ketika ada makhtut kemudian judulnya ini kemudian dinisbatkan misalkan kepada Al-Imam Abu Syekh. Kita harus teliti itu keabsahannya, apakah benar memang kitab ini, makhtut ini adalah karangan beliau atau bukan. Nah, itu banyak, ketika orang tidak diteliti, itu akan sembarang menisbatkan kitab kepada ulama fulan. Dan itu di lapangan banyak, gitu. Banyak kesalahan di dalam menisbatkan keabsahan satu kitab kepada seorang ulama. Baru yang terakhir adalah mentahqiq matan atau teks makhtutat itu sendiri. Baik, Nah, itu amal daripada seorang muhaqqiq secara umum. mmm, Baik. berarti setidaknya ada 4 hal yang harus Ya, diperhatikan gitu Ustaz ya, apa tadi, tahqiq tahqiq unwanil unwal kitab atau kitab, ismil kitab, mhm, tahqiq ismil mu'allif, mu'allif, aywa, tahqiq tahqiq sihhati siyah, nisbatil kitab ilal musannif atau ilal mu'allif, mhm, yang keempat adalah adalah tahqiq al-matn. tahqiq al-matan, Masya Allah, Mhm, luar biasa sekali. Baik Ustaz, jadi, berbicara mengenai tentang dirasat asanid, berbicara tentang hadis gitu, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, itu ada an-matan dan sanad. Nah, berbicara tentang dirasat asanid, bagaimana sih metode antum Ustaz, dalam mengkaji sebuah sanad gitu, dalam mhm, sebuah hadis gitu? baik.
Eee, pertama kita teks yang saya tahqiq kebetulan kan teks, tentang hadis ya. Berarti nanti di sana ada selain saya selesai mentahqiq matan tadi, baru saya akan mentahqiq hadis-hadisnya. Mmm, berarti pertama adalah saya harus memastikan saya mentakhrij dulu kalau hadis itu setelah secara umum ya teksnya sudah selesai kemudian hadis itu saya takhrij, satu-satu ya. Saya takhrij, eee, ketika saya takhrij, pertama matan hadis, lafadz hadisnya harus saya pastikan harokatnya lengkap. Kemudian saya takhrij, dengan metode takhrij yang detail, terperinci, dan komprehensif. Takhrij itu nanti ada 2 ada takhrij secara, singkat, itu biasanya dipakai di kitab-kitab, di tahqiqan kitab-kitab yang memang itu bukan risalah ilmiah, hanya sekedar tahqiq ingin menisbatkan hadis ini ada di kitab ini. Nah, kemudian siapa rawinya misalkan, kemudian hukum hadisnya, selesai. Itu at-takhrij bil ikhtisar. Ada takhrij mutawasit, ada takhrij secara panjang lebar dan komprehensif. Nah, itu biasanya dilakukan oleh, di akademi ya, di risalah ilmiah, baik itu di pasca sarjana, baik itu magister atau doktoral. Kemudian saya pastikan ketika satu hadis itu saya takhrij dulu ya, saya takhrij, kemudian sebisa mungkin dalam mentakhrij itu karena komprehensif, eee, mencari sebanyak mungkin, eee, sumber atau referensi mutun hadis ya seperti Kutubus Sittah dan yang lainnya, yang menyebutkan matan hadis itu, ya. Terlebih kalau hadisnya bukan di Shahihul Bukhari ataupun Sahih Muslim, itu kita harus tidak hanya cukup misalkan di Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi ya, dan yang lainnya kita harus nambah yang lain. Itu sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita kumpulkan. Kemudian setelah kita takhrij, matanya akan kita lihat juga. Matanya kita lihat itu teliti apakah di matan tersebut ada satu kalimat yang gharib, ya. Kalau ada kalimat gharib, kita harus menjelaskan apa makna kalimat gharib itu, yang nanti merujuk kepada kutub gharibi al-hadis, ya. Kemudian setelah mentakhrij selesai kita susun, nanti takhrij itu juga ada cara penyusunannya, ada beberapa kaidah, ada beberapa metode, ada dengan cara penyusunan as-shahiyyah berdasarkan, kesohihan masdar kitab tersebut ya. Misalkan kalau as-shahihah berarti kalau hadis itu ada di Shahihain, kita dahulukan Shahihain, baru nanti misalkan Jami' Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan seterusnya. Tapi yang, dipilih dan itu lebih, apa, lebih mundhabit ya, dikatakan oleh para guru-guru kita adalah penyusunannya berdasarkan mutaba'at nanti. Mutaba'at itu, ada rawi meriwayatkan hadis, kemudian ada rawi lain yang ikut meriwayatkan hadis tersebut dari satu guru. Nah, ketika dia muwafaqah dalam riwayatan itu namanya mutaba'ah. Taba'a. Nah, nanti, menyusunnya dengan mutaba'ah, ada mutaba'ah tammah, yaitu ketika sesuai, mengikutinya langsung dari gurunya, itu mutaba'ah tammah. Nanti kalau mengikutinya di atasnya lagi itu namanya mutaba'ah qashirah. Kalau baru ketemunya di sahabat itu Mhm. ya semakin jauh ke atas sanad itu kan, nanti itu mutaba'ah aqshar ya, Saraf. mhm. Baru nanti ada juga syahid namanya kalau satu hadis itu diriwayatkan dari sahabat yang berbeda. Kalau mutaba'ah itu poinnya adalah masih dari sahabat yang sama, misalnya dari sahabat Abu Hurairah, yang beda adalah di bawah-bawahnya itu, ya sampai sini Abu Hurairah kalau masih sama itu namanya mutaba'ah. Kalau sahabatnya misalkan hadis saya ada dari Sayyidina Abu Hurairah, kemudian saya menemukan dari teks yang sama tapi diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, maka itu namanya syahid. Baik. Masyaallah. Jadi, apa namanya, dalam, metode antum yang gunakan itu adalah metode takhrij komprehensif gitu, Ustaz, ya? Ya, dan itu memang yang diminta di dalam risalah ilmiah, harus. Harus. Jadi makanya antum, kalau mencoba atau kalau antum lihat di risalah-risalah, orang jurusan hadis, Mhm. satu hadis itu ketika dikaji ya, ya bisa beberapa lembar, 5 7 bahkan 10.
10 lembar itu, 10 lembar atau 10 halaman lah. Terlebih nanti kalau ada hadisnya juga yang bermasalah, atau Mhm. hadis yang bermasalah itu dikenal dalam istilahnya hadis ma'lul atau Ma'ruf. hadis mu'allal. Itu akan lebih banyak lagi jumlah halamannya. Ternyata begitu, apa namanya, agak sedikit, apa namanya, rumit begitu tadi ya dalam proses mentakhrij hadis, Oh iya, tahu semua betul sanad, matan, dan betul perawi dan sebagainya. betul. Masya Allah, baik. Jadi berbicara mengenai kita sebagai thalibul ilmi, kan ada istilahnya dikenal thalibul ilmi itu ada thalibul ilmi yang zaman dulu istilahnya para ulama itu istilahnya klasik gitu, dan yang kita zaman sekarang ini dikenal dengan istilah kontemporer atau Betul. pelajar kontemporer gitu. Mhm, Nah Ustaz, apa sih urgensi bagi kita sebagai pelajar kontemporer ini dalam mengkaji sanad sebuah hadis? mhm, oke. Urgensinya sebenarnya sama antara zaman ke zaman itu sama aja. Sama. Sebenarnya itu satu ungkapan yang mengatakan kita di zaman modern sudah nggak butuh kepada sanad gitu. Itu sanad hanya semata-mata untuk tabarruk. Itu ungkapan yang Berapa? mendapat jawaban dan kritikan yang pedas dari para, mustaghilina bil hadis ya, para ahli hadis ya, guru-guru kita lah. Kalau saya tidak berani, saya hanya ikut aja menukil. Itu dijawab, kita tetap butuh itu gitu loh. Ya gini aja, sebenarnya ilmu di Rasul Asanid itu kan ilmu, itu sama halnya dengan ilmu yang lain. Contoh kita kiaskan, ilmu mawaris. Ilmu mawaris apa bukannya sudah selesai ilmu mawaris? Bahkan ada aplikasi yang sudah bisa membagi-bagi. Betul. Sekarang kita tanya, apa urgensinya belajar ilmu mawaris? Iya, dengan perkembangan zaman seperti saat ini pun, Mhm. satu, ilmu itu tidak akan hilang urgensinya, akan tetap gitu loh. Karena ilmu itu tidak hanya yang ada di buku, tidak hanya yang ada di aplikasi misalnya kalau Betul. sekarang. Itu hanya semua, apa, wasilah-wasilah untuk memudahkan. Ilmunya di mana? Adalah dari para guru-guru Betul kita. betul. Kita harus bertalaki dan harus melalui proses pembelajaran, nggak mungkin gitu loh. Mhm. Nah, jadi dari situ tetap penting, ya. Kemudian, eee, banyak, kitab-kitab para ulama kita ya, yang generasi terdahulu, banyak, di satu kitab ya, misalkan menyebutkan satu hadis, itu belum ditakhrij. Dinisbatkan kepada siapa yang meriwayatkan hadis ini, hukumnya apa, itu belum ada. Nah itu kalau kita tinggalkan, dosa alasannya udah nggak penting. Kemudian apakah karangan-karangan para ulama yang tidak lepas ya, dalam menyebutkan hadis, karena dalam beristidlal kan nanti menyebutkan ayat Quran, kemudian menyebutkan hadis. Itu kalau kita biarkan begitu, barangkali hadis yang dinukil adalah ternyata apa? Hadis maudhu misalkan. Betul. Kemudian hadis maudhu itu akan terus diterima oleh awam begitu saja. Ini jelas bahaya, ya. Atau hadisnya dhaif, atau dhaif jiddan misalkan, atau hadisnya cuma dhaif, kemudian kita teliti lagi, ah, ada ternyata penguat. Nah, itu namanya mutaba'at atau syahid tadi. Itu sehingga akan bisa menaikkan derajat satu hadis itu. Jadi dari sini penting, ilmu apa, Dirasyatul Hasan itu tetap penting di kontemporer. Justru di ya, saat kita sekarang ini kontemporer ini justru lebih penting lagi, ya. Betapa banyak kitab-kitab yang ditakhrij, tapi takhrijnya hanya asal-asalan, tidak sesuai kaidah ilmiah. Bahkan bahkan ya, beberapa kitab hadis yang ditahqiq oleh ulama fulan pun, hmm, dari guru-guru kita ya, itu tidak lepas dari, kritikan juga dalam mengkaji hadisnya. Misalkan di satu kitab dikatakan oleh muhakkiknya, beliau muhaddis juga, dikatakan hadisnya dhaif misalkan. Ternyata kata guru-guru kita, "Oh hadis itu enggak dhaif, dia masih punya sanad-sanad yang lain yang saling menguatkan sehingga pada akhirnya kesimpulannya itu dia bukan dhaif." Misalkan hasan li ghairihi atau shahih li ghairihi. Sahih. Itu kayak gitu, ya sangat penting. Masya Allah. Jadi kita sebagai pelajar atau thalib, pada zaman ini atau istilahnya kontemporer itu bukan hanya penting, tapi sangat penting mengkaji sanad sebuah hadis untuk menjaga warisan-warisan Betul ulama-ulama kita betul. terdahulu, Masya Allah. Baik Ustaz, ini lebih ke pertanyaan personal gitu, kayak mengapa, antum antum memilih Mhm, kitab Al-Muntakhab ini, untuk menjadi bahan penelitian tesis antum gitu? oke. Pertama Al-Imam Abu Syekh Al-Asfahani ini
Beliau ulama di abad keempat, tepatnya beliau wafat di tahun 369 Hijriah. 69. Beliau dalam meriwayatkan hadis itu masih menyebutkan sanad. Dari sanad ya, dari beliau sampai ke Rasulullah, kalau hadisnya marfu ya. Itu masih menyebutkan sanad. Nah, kata para ulama, ulama yang masih menyebutkan sanad itu, menyebutkan sanadnya beliau sampai kepada Rasulullah dalam menyebutkan satu hadis, itu justru lebih baik ketimbang misalkan di belakangan kan nanti kitab hadis itu mahdhufatul asanid, hanya disebutkan matanya saja, beliau masih menyebutkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kitab Al-Muntakhab itu sendiri, ya kan nama lengkapnya kan, Al-Muntakhab min kitab Fadhailil A'mal wa Thawabiha. Nah, jadi saya katakan di sana waktu di risalah itu saya katakan, Al-Muntakhab fi Fadhailil A'mal ini adalah di antara ensiklopedi ya, ensiklopedi kita untuk mengetahui kitab-kitab tentang Fadhailul A'mal. Hmm. Fadhailul Amal sendiri itu dibutuhkan oleh semua kalangan, oleh akademisi, oleh seorang dai dalam ceramah dia menyebutkan satu hukum misalkan, kemudian menyebutkan hadis, hadisnya apa hukumnya? Itu kan fadhailul amal banyak sekali. Nah, penceramah, thalibul ilm, orang awam, itu semua butuh. Saya katakan ini di antara, kitab, ensiklopedi untuk mengetahui tentang fadhailul amal. Seperti halnya misalkan ada Amalul Yaum wal Lailah punya Ibnu Sunni. Ada juga Amalul Yaum wal Laila punya Imam An-Nasa'i, heeh, dan yang lain lah. Mhm. Jadi kenapa antum memilih kitab Al-Muntakhab ini? Pertama karena pengarangnya Abu Syekh Al-Asfahani. Beliau masih menyebutkan hadis itu dengan sanadnya. Walaupun kalau di kitab ini, di Maktutnya itu nggak disebutkan, tetapi beliau di kitab yang lain, seperti di kitab Al-Adhamah punya beliau, itu beliau menyebutkan hadis seperti halnya Sahih Bukhari, ada sanadnya dari beliau haddatsana fulan sampai ke Rasulullah. Jadi karena metode beliau yang menyebutkan secara rinci sampai Rasulullah gitu Ustaz, kenapa makanya antum memilih, pertama beliau karena memang ketika meriwayatkan hadis seperti itu langsung Hmm, apa namanya, eee, teri terti tet apa, terperinci begitu. betul. Dan kedua karena memang kitabnya sendiri, Al-Muntakhab min apa, Fadailul A'mal. Oh, Karena semua kita memang membutuhkan, ketika beramal kita butuh sesuatu yang memang, alasan kita beramal ini, betul. pahala apa saja yang kita dapatkan dalam Mhm, mengamalkan suatu betul. perbuatan gitu ya. Baik Ustaz. Kemudian ini Ustaz, apa sih kesimpulan daripada tesis yang antum tulis ini gitu Ustaz? Betul. Kesimpulannya di antara kesimpulannya adalah kedudukan Al-Imam Abu Syekh di dalam kajian hadis, baik secara riwayat dan dirayah. Ya, ilmu hadis kan riwayatan, dirayatan. Diriwayatkan. Secara riwayatan tentu beliau punya beberapa kitab hadis, literatur di dalam menyebutkan matan-matan hadis, ya. Seperti tadi Al-Kitabul Adhamah, seperti asal kitab Al-Muntakhab ini itu adalah karangan beliau sendiri, namanya Thawabul A'mal. Shawabul Amal. Nah, itu kemudian beliau intakhabahu, meringkasnya, dipilih-pilih, akhirnya jadi ringkasan Al-Muntakhab tadi. Nah, kemudian apa tadi? Kesimpulan Ustaz, Ya, kesimpulan si tesis itu. kesimpulannya tadi kita mengetahui kedudukan beliau dari segi, ilmu riwayat dan dirayah. Diriwayat. Dirayahnya, beliau punya satu karangan kitab Mmm, tentang ulama-ulama yang berkunjung ke kota Isfahan, Asfahani. atau itu Isfahan Latinnya kan, kalau sekarang ya kalau bahasa Arabnya Asfahan atau Asbahan. Kalau Asfahan itu berarti nama Asbahan, tempat, Atbahan, nama kota. oh nama kota. Kalau sekarang di Iran, Isfahan itu di Iran. Asfahani. Nah, beliau punya kitab itu, eee, apa, Ulamaul Hadis alladzina, waradu al-Asfahan, kalau saya nggak salah. Pokoknya dia mengumpulkan ulama-ulama yang berkunjung pada Asfahan. Kemudian apa, dia mencatat siapa fulan-fulan ini, kemudian menyebutkan, kedudukan secara adalah dan dobetnya kalau di Mmm, muhadis ya, misalkan fulan shaduk, ya kan, fulan misalkan shalih, shaduk, atau fulan dhaif dan seterusnya. Nah, itu beliau punya seperti itu. Kemudian itu,
Kemudian itu diikuti juga sama murid-muridnya seperti, Imam Khatib Al-Baghdadi, dia punya kan Tarikhul Baghdad, dia mengumpulkan ulama-ulama yang masuk ke kota Baghdad, Tabeg beliau catat kemudian sebutkan namanya fulan fulan fulan, guru-gurunya, murid-muridnya, kemudian, status atau halahnya di dalam, ilmu hadis atau dalam hadis. Kemudian di antara kesimpulannya adalah, eee, bahwa pentingnya gitu, praktek kaidah-kaidah, takhrij, Irsatul Asanid dan Jarh wa Ta'dil, jarah takdim. untuk seorang yang mempelajari ilmu hadis, ya. Karena orang mengambil jurusan hadis itu, tidak hanya tentang dia membaca ilmu mustalah sebanyak mungkin, misalnya dari Baikunia sampai Fathul Mughits, sampai Muqaddimah, Imam Muslim di Shahihnya, sampai Al-Kifayah punya Al-Khatib Al-Baghdadi dan seterusnya. Kalau hanya sekedar membaca mustalah, dia nggak punya kemampuan apa-apa, ya dia nol di dalam meneliti hadis. Heeh. Jadi dengan kita meneliti satu kitab hadis ya, kita takhrij, kita terus asanid, kita menghukumi, kemudian kita, cari tahu pendapat para ulama terhadap rawi ataupun hukum hadis tersebut. Nah, itu menyempurnakan kaidah-kaidah yang sudah kita miliki, selama ini kita pelajari dari mustalah hadis, jarh wa ta'dil, dan seterusnya. Jadi pengaplikasian yang sebetulnya adalah dengan kita mempelajari dan praktek itu tadi. Mmm, Itu saya rasakan sangat-sangat berguna ya, ilmu secara teori-teori itu ketika kita sudah mempraktekannya, so seperti itu. ya Masya Allah. Jadi kesimpulannya itu luar biasa sekali gitu ya Ustaz, dalam tesis antum, tahqiq Al-Muntakhab ini gitu. Mmm. Masya Allah. Baik Ustaz, ini kan dalam antum menulis, risalah ini, tesis ini begitu, eee, tentu banyak sekali faktor-faktor gitu yang mendukung ataupun yang antum rasain gitu. Nah, apa sih faktor yang mendorong antum menulis, risalah atau tesis ini segitu Ustaz? Atau dengan judul tahqiq kitab Al-Muntakhab ini gitu, Faktor pendorong? faktor pendorong? Faktor pendorongnya, tadi sebenarnya hampir sama dengan apa tadi di awal pertanyaan antum sebelumnya tentang kenapa saya memilih ini hampir sama. Sama. Ya tadilah jawabannya kurang lebih sama, kemudian kalau untuk kepentingan akademik ya biar cepat selesai juga ya, Mhm. karena sebenarnya saya udah punya judul sendiri, saya mengajukan judul dari saya pribadi, tapi waktu itu masih belum diterima ya, akhirnya saya beralih ke tadi, masyru' tadi itu namanya masyru' tahqiq. Nah kemudian, ya seiring saya mulai ternyata, oh ini sangat bagus, kitab ini dan Imam Abu Syekh termasuk ulama hadis yang mungkin sebagian kita ya kurang familiar gitu dengan sosok Imam Abu Syekh ini gitu. Nah dari situlah akhirnya saya tertarik dan mendorong ke sana. Tentu yang paling utama, faktor pendorongnya adalah tadi, ingin saya mempraktekkan, kaidah-kaidah takhrij, dirasatil isnad, ilmu ilal, Mmm, jarh wa ta'dil di situ, heeh. Karena mhm. jujur saja kita sebagai wafidin ya, itu kita sangat-sangat kekurangan, kekurangan waktu, kekurangan, di dalam hal praktek, mmm. Padahal praktek itu tadi yang membuat kita menjadi semakin terbuka ya dan meleklah. Akhirnya, oh kaidah-kaidah yang selama ini kita pelajari seperti ini prakteknya ya, pengaplikasiannya seperti ini tadi. Maka kata guru saya dikatakan, "Inna hadzal ilma fannun wa tatbiqun." Ya, fannun itu sendiri artinya ya dia teori-teori, ilmu gitu ya, secara teori, tetapi dia nggak akan sempurna kalau tanpa ada tatbik. Nah itu jadi faktor pendorong utamanya tentu adalah ingin mengaplikasikan Praktekkan ya, gitu. teori-teori, ilmu-ilmu yang tadi sudah kita, pelajari dan kita miliki. Masya Allah, Masya Allah. Jadi perlu juga nih kami gitu, ketika mendapatkan suatu maklumat ilmu, ya memang harus kami praktikkan gitu supaya malakah gitu, ya Allah. Baik Ustaz, kita beralih pertanyaan selanjutnya ini mengenai tentang, tentu dalam proses untuk menulis tesis atau risalah ini, banyak sekali nih, kesulitan-kesulitan yang antum alami Betul. misalnya gitu.
Nah, coba mungkin apa sih, kesulitan yang antum rasain ketika menulis? Eee, Kitab Al-Muntakhab ini sendiri, beberapa hadisnya unik ya, Unik. unik itu dalam artian apa ya, itu sangat sulit kita, teliti ya, keberadaannya. Itu sangat saya alami ya. Bahkan hadis pertama, bagian saya itu, saya sempat stuck di situ. Oh, gara-gara saya nggak ketemu ini hadisnya apa, bahkan saya pakai potongan lafadz, setiap lafadz saya cari di Syamilah itu, nggak ketemu. Hadisnya, Ustaz? Iya, ya akhirnya saya itu tangguhkan, Aduh. akhirnya saya dapat semacam pencerahan, "Oh ini kamu jangan stop di sini, kalau stop di sini kamu nggak akan melangkah." Akhirnya saya tinggalkan, saya lanjut ke hadis berikutnya. Terus akhirnya alhamdulillah berjalan, baru saya kembali lagi ke sana ketika saya ada waktu lagi. Oke, itu kesulitannya. Kemudian, kesulitan berikutnya adalah Imam Abu Syekh Mhm. ya, dikatakan oleh para ulama, ya seperti Imam Suyuti misalkan di Jami' Shaghir atau di Al-Jami' Al-Kabir, beliau menyebutkan, i hadis ini ada di kitab Shawabul A'mal punya Abu Syekh. Ya, Bus. Nah, kita tahu Shawabul A'mal sendiri tidak ada, Mmm. maksudnya keberadaannya belum diketahui. Mmm. Beberapa lagi ada di Kitabul Adzan. Kitab Adzan sendiri ini karangan Imam Abu Syekh sendiri, dan itu masih makhtutat ya, masih manuskrip dan kita juga nggak tahu keberadaannya. Akhirnya kita, ya sudah nggak bisa kembali ke sana, akhirnya, mengacu kepada teks yang ada dengan kitab-kitab wasilah seperti Jami'us Shaghir ya, Jami'ul Kabir, Kanzul Ummal dan yang lainnya, seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi kesulitannya itu pertama karena memang nuskhohnya yatimah Ya, itu, saya terima. kita tidak bisa membandingkan atau Mhm. membuat Perbandingan, antara nuskhoh dan yang lain. apalagi kalau ada satu kata dan ini memang ada di, bagian saya sendiri, Mmm. ada di maksudnya itu kata yang hilang. Mmm, hilang. Nah, itu kita nggak bisa, mengarang sendiri ya nggak bisa. Jadi harus nyari di, Nyari, nuskhoh-nuskhoh lain begitu? betul, tapi kan akhirnya mentok, saya nggak bisa, ini saya kasih keterangan, saya nggak menemukan ini dan memang saya temukan di maksudnya demikian, tuh. Jadi ketika antum mendapatkan kesulitan itu seolah-olah ketika antum stuck gitu, antum mendapat ilham gitu untuk terus Ibadah ayam serahan sajalah acara. Masya Allah, masya Allah. Kemudian yang terakhir kesulitan mungkin saya tambahi adalah, karena kita masih pemula, Betul. tentu ini penting ya, mungkin bagi teman-teman yang lain juga, bahwasanya namanya kita baru memulai, pasti banyak kesulitan yang kita hadapi gitu loh. Saya rasakan itu, kita mesti masih bingung, ini gimana kaidahnya misalnya jarh wa ta'dil seperti ini, kok pas dipraktekin kayak bingung, kita prakteknya itu masih sangat-sangat dirasakan. Kita Mmm. tanya guru kita, tanya senior, tanya dan seterusnya. Dan itu wajar gitu loh, maksud saya itu hal wajar, artinya jangan gara-gara sulit itu akhirnya kita mencari jalan lain ataupun menghindar, justru harus dilewati. Karena pada gilirannya kalau kita terbiasa, ya, kita akan menemukan pola tersendiri dan ya orang kalau sudah terus-terusan akan terbiasa sendiri kan. Betul, Ya, itulah makanya di awal sulit itu masih, wajar. betul. Nah, orang kalau mau nulis ya, itu pasti sulit, apalagi bahasa Arab misalkan, wajar. Jadi terus aja ya kita lakukan, berjuang, kalau ada kesulitan kita tanya guru, yang penting terus lanjut ya, Betul. melangkah, jangan berhenti atau apalagi menghindar, begitulah tadi. Jadi semua orang pun pasti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan begitu ya, Pasti pasti. pasti. Nah, cara kita adalah jangan berhenti, Iya, terus terus ya, lanjut terus dengan ya banyak bertanya, ya itu sampai kan sesuatu yang risalah ilmi itu kan sesuatu yang, bukan kita orang pertama, itu ada senior-senior, ada pendahulu kita, bahkan guru-guru kita sendiri pun dulunya kan menulis risalah ini. betul, Kita bisa bertanya, itu tuh semacam apa, pengalaman ya, akan berbagi pengalaman karena ada hal-hal kesamaan antara pengalaman itu terulang-ulang gitu loh. Misalkan, "Oh ini cara menyusunnya begini begini begini," gitu loh. Itu ada, jadi jangan sampai kita menutup diri ya, saya nggak mau bertanya orang lain, saya nggak mau bergantung orang lain, betul, saya nggak, meminta bantuan, saya hanya fokus, betul. itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Kita terbuka saja karena risalah ini adalah
Ada tentang pengalaman juga, Oh, pengalaman orang-orang sebelum kita. Ada kesamaan kok. warisan pengalaman begitu kita bisa mengambil Ya ada metode yang sama kan, oh ini begini kalau kami menyikapinya gitu. Ini yang benar penulisannya seperti ini tuh ada. Jadi itu tadi, banyak bertanya, banyak, penelitiannya. meminta, eee, apa, pengalaman lah dari orang Pengalaman. yang sebelum kita. Baik, masya Allah luar biasa sekali. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir kita pada podcast kali ini. Oke. Dan itu menurut Ustadz nih, mesti ada perbedaan antara penulisan risalah di Indonesia atau di universitas-universitas di Indonesia dan penulisan risalah atau tesis di Al-Azhar itu sendiri. Lalu menurut menurut Ustadz nih, kalau dibandingkan dengan universitas lain itu, apa sih spesialnya Al-Azhar sebagai tempat penulisan risalah tesis gitu? Saya tidak akan mengeneralisir ya. Ini, saya hanya akan berbicara sesuai jurusan hadis ini. Bahkan jurusan tafsir yang satu fakultas pun saya nggak tahu, apalagi yang syariah ya, saya nggak tahu. Saya berdasarkan pengalaman. Mhm, Apa perbedaannya? Perbedaan tentu kan kita untuk tahu perbedaan kan kita harus mengkomparasi ya. Saya juga kalau secara detailnya saya nggak tahu yang di Indonesia seperti apa. Yang ingin saya katakan di sini adalah perbedaan atau bukan perbedaan lah, keunggulannya ya, unggulan. kelebihan dan keunggulannya, menulis tesis untuk jurusan hadis di Al-Azhar, gitu saja. Itu mungkin saya bisa menjawab itu. Betul. Jawabannya adalah di Al-Azhar ini dalam kajian hadis ya, itu adalah, merupakan rujukan, Rujukan. rujukan utama, bisa kita katakan rujukan utama, ya. Metodologi yang kaji, kemudian yang diterapkan ya, itu sangat-sangat luar biasa, sangat detail dan teliti, ya. Di antaranya kalau di hadis itu ya di dalam dirasatul isnad, kemudian di dalam takhrijnya, kemudian di dalam ilal. Ya Iya. hadis itu kan nanti kadang ada yang ilal kan, ada hadis yang kena illah, itu nanti hadisnya ma'lul itu ada. Nah di Azhar itu sangat diteliti yang demikian ini. Jadi nggak hanya sekedar takhrij dan asanid, simpel-simpel saja demikian misalkan selesai. Enggak, kita harus selesaikan itu. Selesaikan. Iya, ya, takhrij harus tadi secara komprehensif. Dirasatul isnad pun, sebenarnya tadi mungkin kelewat, harusnya mungkin saya menyampaikan tapi nggak apa-apa, ini kesempatan yang lain. Kemudian hukumnya pun kita nggak sembarangan, ya kemudian, ketika hadis tersebut bermasalah ya, ada ilal, maksudnya bermasalah itu ada ilal ya. Sehingga seperti halnya ada kontradiksi secara dzahir, ya ta'arud fi dzahir, itu kita harus selesaikan. Dan itu di Azhar diajarkan dengan sangat-sangat detail. Tentu dengan pengalaman-pengalaman guru-guru kita ya dan keilmuan-keilmuan beliau yang sangat, expert ya, yang luar biasa di bidang ilmu hadis. Kita temukan ada, guru kita Fadilatul Syekh Al-Ustadz Doktor Ahmad Mi'bid, hafizahullah. Oh, beliau di penjuru ya dunia sekarang, ilmu hadis siapa yang nggak kenal beliau, Mmm, orang yang belajar hadis. Beliau termasuk dikatakan beliau adalah thabibul ilal, Habibulillah. dokter yang mengetahui penyakit-penyakit di dalam hadis. Masya Allah. Murid-muridnya banyak sudah dan guru-guru kita yang lain di hadis itu banyak, ya. Artinya tadi, ya ini menegaskan pernyataan saya bahwasanya di Al-Azhar, di jurusan hadis, ya, dalam penulisan tesis, eee, itulah yang saya temukan adalah Eee, metodologi yang detail ya, penulisan yang detail, kaidah-kaidahnya kemudian sangat diperhatikan dan, sangat hati-hati, ya. Wallahu alam kalau itu di tempat yang lain saya nggak tahu, tapi di Al-Azhar kelebihannya adalah itu. Jadi kelebihan Azhar itu adalah metode yang disuguhkan Ya, di jurusan hadis ya, dan hadis saya itu sangat tegaskan gitu, lengkap jurusan hadis gitu Ustaz. sangat lengkap dan sangat, detail dan Iya, rinci ya. ngeri. Hati-hati, juga dalam menghukumi hati-hati. Masya Allah, baik Ustaz. Jadi, dari jawaban-jawaban dan pertanyaan yang sudah kita jawab tadi, Mmm, mungkin kita bisa memberikan kesimpulan bahwasanya, dalam mentahqiq hadis itu secara tidak langsung kita menjaga warisan-warisan ulama kita terdahulu, betul, atau dalam istilahnya itu menjaga turos betul, ulama-ulama betul, kita itu terdahulu. kan termasuk turas ya, harus kita jaga, kita Eee, jaga baik-baik ya, Baik, kita, khidmah, hit heeh,
seperti halnya terus-terus fikih, misalkan usul fikih dan yang lainnya. Karena itu merupakan warisan yang sangat berharga bagi kita pada zaman ini gitu. Masya Allah, Masya Allah. Wah ini Ustaz, Masya Allah diskusi yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, Ini semoga bermanfaat ya. membuka pemahaman kami, pemahaman baru tentang, gimana penulisan tesis ataupun cara mentahqiq kitab gitu. Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ustaz, atas penjelasan dan cerita panjang antum dalam akademik ini. Pembahasan kita hari ini memberikan banyak sekali wawasan baru, Alhamdulillah. khusus tentang pentingnya tahqiq kitab klasik gitu gitu, Alhamdulillah. sebagian sanad dan kontribusi akademik dan melestarikan khazanah literatur Islam. Satu aja, satu ungkapan ya, boleh? Boleh, Atau tahlan Ustaz. satu ungkapan aja, ini ungkapan tentang pentingnya tahqiq dan ini kalau dikatakan ya, itu menjadi motivasi utama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tahu kan? Pasti Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah adalah seorang muhaddis yang besar ya, muhaddis, pembesar muhaddis dan juga tahqiq beliau itu sangat masyhur dengan ketelitiannya. Beliau, eee, ada ungkapan seperti ini ya, ini berupa syair, "Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu." Nah, itu dalam ilmu tahqiq adalah kita membangun seperti halnya para pendahulu kita membangun dan kita melakukan seperti halnya beliau-beliau melakukan. Betul. Itu dalam menjaga warisan tadi, ya makanya saya ingin mengutip tadi itu karena penting ya, dalam menjaga warisan turas Islam kita ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, ingat kawan hiwar, ingat catatan tadi. Kalau belum sempat direkam atau ditulis, ya ulangi rekamannya begitu. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang Ustadz lakukan tidak hanya bermanfaat bagi kami di dunia akademik Ustadz, tapi juga menjadi inspirasi bagi para mahasiswa, mahasiswi yang sedang dan akan menjalani proses penelitian ilmiah Baik. itu. Perjalanan yang Ustadz tempuh ini menjadi bukti bahwa kerja keras, kesabaran, Amin. dan kecintaan terhadap ilmu adalah kunci kesuksesan. Amin amin, Masya Allah, semoga terima kasih banyak Ustadz. Semoga antum selalu diberikan kesehatan dan keluarga kecil antum selalu dilindungi dalam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta harapan baik kami adalah semoga kami nih yang masih dalam strata 1 bisa mengikuti jejak antum, akademik dan keilmuan antum. insyaallah lebih baik, kalau antum lebih baik, insyaallah saya doakan lebih baik, yang penting lebih semangat. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz, telah bersedia hadir dan berbagi ilmu dan wawasannya. Semoga sukses selalu, dilancarkan dalam studi dan segala urusan antum di dunia maupun di akhirat, Amin. dan diberikan keberkahan dalam setiap perjalanan antum. Allahumma amin wa iyyakum wa Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk kawan hiwar semua, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan kita ini hari ini bisa membuka wawasan dan memberikan inspirasi khusus bagi kalian yang sedang mempersiapkan tesis atau penelitian. Jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar dan menggali ilmu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan subscribe. Saya Muhammad Fadlul Mustafa, mohon maaf dan mohon maaf, saya mengundurkan diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.